Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Turo dengan NIM 18621501005 Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah editing video, dosen pengampu Bapak Heri Wardana. Pengertian komunikasi. Makna komunikasi berasal dari kata lain, yaitu komunis, yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Adapun pengertian komunikasi menurut para ahli lainnya, yaitu A. Sanono dan Weaver, mereka mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan suatu bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja atau tidak terbatas. B. Karl Hoffman, dia mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses yang memungkinkan seorang komunikator dengan menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. C. Judy C. Pearson dan Paul E. Melson, mereka mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses yang memahami dan berbagi makna. D. Anwar Arifin, dia mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan suatu konsep yang multi makna. Makna komunikasi dapat dibedakan berdasarkan komunikasi sebagai proses sosial, di mana para ahli ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang secara umum menfokuskan pada kegiatan manusia yang berkaitan dengan pesan perilakunya. Prinsip komunikasi atau Sailer dalam Mundakir 2006. 1. Komunikasi adalah suatu proses. 2. Komunikasi adalah suatu sistem. 3. Komunikasi merupakan suatu interaksi dan transaksi. 4. Komunikasi terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. 3. Perilaku dalam komunikasi. 1. Perilaku spontan atau spontaneous behavior. Perilaku spontan, spontaneous behavior adalah perilaku yang dilakukan berdasar desakan emosi dan dilakukan tanpa sensor serta revisi secara kognisi. 2. Perilaku menurut kebiasaan atau script behavior. Perilaku menurut kebiasaan script behavior berdasarkan kebiasaan. Perilaku itu khas dilakukan pada suatu keadaan, misal mengucapkan selamat pagi dan lain-lain. 3. Perilaku sadar atau contrived behavior. Perilaku sadar atau contrived behavior adalah perilaku yang dipilih berdasarkan situasi yang ada. Bentuk komunikasi berdasarkan teknis penyampaian. Komunikasi langsung adalah interaksi yang dilakukan secara langsung. 2. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan biasanya melalui perantara, biasanya pengirim pesan menyampaikan pesannya melalui surat atau fax. Tingkatan komunikasi. 1. Komunikasi interpersonal. 2. Komunikasi kelompok. 3. Komunikasi publik. 4. Komunikasi organisasi. 5. Komunikasi massa. Karakteristik dasar komunikasi. Komunikasi membutuhkan lebih dari 2 orang untuk menentukan tingkat hubungan. Komunikasi terjadi secara kesinambungan dan terjadi hubungan timbal balik. Proses komunikasi dapat melalui verbal dan non-verbal. Pesan yang diterima tidak selalu diasumsikan sama antara pengirim dan penerima. Pertukaran informasi membutuhkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, pesan dipengaruhi oleh emosional, pengalaman, pendidikan, keyakinan, dan budaya. Tujuan komunikasi Mundakir 2006 yaitu 1. Pesan yang disampaikan dapat dimengerti komunikan. 2. Memahami orang lain. 3. Gagasan dapat diterima oleh orang lain. 4. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.